Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan presentasi saya yang berjudul Dasar Akidah Islam dan Arkanul Iman sebagai realisasi kalimat syahadat. Yang pertama yaitu pengertian akidah. Menurut Nasir tahun 1994 ayat 5, akidah secara bahasa yaitu akada yang berarti bukhul atau mahkota. Sedangkan secara istilah, akidah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima manusia baik secara fitrah, akal, dan wahyu yang diyakini kesahihannya serta ditolak kebenaran selainnya. Menurut Al-Fauzan di dalam buku atau kitab Tauhid 1, secara etimologi akidah berasal dari kata ak yang artinya pengikatan. Sedangkan secara syarah, iman kepada Allah, malaikat, kitab Al-Quran, Rasul, dan hari akhir. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, itikadiyah, artinya tidak berhubungan dengan tata cara amal. Yang kedua, yaitu amaliyah, yang artinya berhubungan dengan cara amal. Jadi, akidah Islam itu sendiri adalah suatu cabang keilmuan terapan yang wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh umat Islam. Yang kedua yaitu sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam itu sendiri berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya atau Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Adapun juga sabda Rasulullah yang artinya telah kutinggalkan kepadamu dua pedoman. Jika kamu tetap berpegangan kepada dua pedoman, jika kamu tetap berpegangan kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau Al-Hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga itu ruang lingkup akidah Islam. Menurut pendapat Hasan al-Banna, akidah meliputi satu, ilahiyah, yang artinya pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau ilah, seperti wujud Allah dan mukjizat. Yang kedua yaitu nubuwah, yang artinya pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, Rasul, kitab Allah, dan mukjizat. Yang ketiga itu ruhaniyah, yang artinya pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, ruh, dan iblis. Yang keempat yaitu sami'iyah, yang artinya pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya dapat diketahui dari sami, dalil nakli, berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, dan azab kubur. Menurut itu berasal dari pendapat Hidayat tahun 2000, halaman 105 sampai 106. Sedangkan menurut pendapat Arkanul Iman, sebagai realisasi kalimat syahadat yaitu A. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah membenarkan dengan yakin akan adanya Allah, keesaannya baik dalam perbuatannya menciptakan alam seluruh makhluk maupun dalam menerima ibadah segala makhluknya. Mengimani Allah dapat ditempuh dengan dua cara. Yang pertama itu dengan ayat-ayat qauliyah dalam firman Allah, Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 136. Iman kepada Allah harus bersikap tauhid, berniat, lisan, dan perbuatan. Terdiri dari tauhid zat, tauhid sifat, tauhid wujud, tauhid af'al, tauhid ibadah, tauhid kasih, dan tauhid tasyrik. Yang kedua itu dengan membaca ayat kauniyah, yaitu sebagai bukti kekuasaan Allah di luar jangkauan manusia. Yang ke B yaitu iman kepada malaikat, ialah mempercayai bahwa Allah punya makhluk yang dinamai malaikat yang tidak pernah durhaka kepada Allah dan senantiasa melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang C yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, ialah beritikat bahwa Allah menurunkan beberapa kitab kepada Rasulnya, baik yang berhubungan itikat maupun yang berhubungan dengan muamalat, untuk menjadi pedoman hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang D yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah, yaitu para Nabi menerima tuntunan berupa wahyu tetapi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia. Sedangkan Rasul adalah utusan Allah yang berkewajiban menyampaikan wahyu yang diterima kepada umat manusia. Yang E adalah iman kepada hari akhir, ialah hari pembalasan yang pada hari itu Allah menghitung amal perbuatan setiap orang selama di dunia. Tidak mempercayai pada hari akhir sama halnya dengan orang yang tidak mempercayai agama Islam, karena hari akhir itu pasti akan terjadi. Yang F yaitu iman kepada qada dan qadar, ialah aturan umum berlakunya hukum sebab akibat yang ditetapkan olehnya sendiri. Definisi segala ketentuan, undang-undang, peraturan, dan hukum-hukum yang ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala ada.
Selanjutnya itu pengaplikasian akidah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mencintai Allah melebihi dari segalanya, seperti disebutkan dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 156 menyatakan bahwa jika orang yang beriman kepada Allah, itu akan mencintai Allah melebihi segala-galanya. Jika ia mencintai sesuatu itu karena Allah dan bukan menjadikannya sebagai tandingan Allah. Yang kedua yaitu jika nama Allah disebut hatinya bergetar. Seperti disebutkan dalam Quran surat ke-8 Al-Anfal ayat 2 menyatakan jika orang yang beriman itu maka akan bergetar hatinya dan seakan-akan Allah memanggilnya ketika nama Allah disebut. Yang ketiga itu rela dengan hukum Allah dan Rasulnya, seperti disebutkan dalam Quran surat 4 An-Nisa ayat ke-65. Menyatakan bahwa orang yang beriman itu adalah mengikuti semua hukum Allah dan Rasulnya. Yang keempat yaitu melaksanakan ajaran secara totalitas, seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Menyatakan bahwa keputusan kepada Allah dan Rasulnya dapat diwujudkan dengan melaksanakan ajaran Islam secara total atau kafah, yaitu kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima itu istiqomah dalam keislaman sampai akhir hayat, seperti disebutkan dalam Quran surat ketiga Ali Imran ayat 102 bahwa orang yang beriman akan teguh mempertahankan keislamannya dan selalu meninggalkan iman dan ketakwanya. Yang keenam yaitu menghindari perbuatan yang menjurus ke syirik, seperti disebutkan dalam Quran surat keempat An-Nisa ayat 48 bahwa orang yang beriman akan selalu memelihara dirinya dan sesuatu yang membuat kemusyrikan kepada Allah. Demikianlah pemaparan hasil presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.